Beralih ke berita lain, pemirsa, pengurus wilayah Bali Ikatan Notaris Indonesia menggelar webinar dengan tema diseminasi dalam rangka menciptakan kondisi iklim ramah investasi yang responsif terhadap adanya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Melalui webinar tersebut diharapkan ada pemahaman bagi anggota notaris Bali dalam menjalankan tugas profesinya terkait adanya potensi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pak Kabil dan jajaran di sekretariat Pak Wayan Putra. Webinar yang dilaksanakan di Sekretariat bersama INI dan IPPAT Bali tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk, yang juga membuka webinar. Menurut Jamaruli Manihuruk, kegiatan tersebut sangat penting untuk menambah pengetahuan dan berbagi informasi terkait tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana pendanaan terorisme. Jangan sampai notaris terjebak dengan kewajiban menjaga kerahasiaan, tetapi ada hal-hal lain yang bisa dibuka terkait tugas profesi notaris dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Contohnya, transaksi yang dilakukan di bank dengan jumlah melebihi 100 juta. Pihak bank juga akan melaporkan hal tersebut. Notaris juga bisa melaporkan transaksi yang dianggap mencurigakan ke PPATK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, ini salah satu cara bagi kita untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh para notaris. Jadi jangan sampai notaris itu terjebak dengan kewajiban menjaga kerahasiaan, tapi ada sebenarnya hal-hal tertentu yang bisa dibuka. Contoh, kita kalau misalnya melakukan transaksi di bank di atas 100 juta, nah itu harus kita laporkan. Kalaupun boleh dikatakan bukan kewajiban masyarakat secara keseluruhan, tapi dari pihak bank itu akan melaporkan sendiri. Nah, ini pun bisa kita lakukan seperti itu. Ketika notaris melakukan menandatangani suatu akta, nah itu juga sebenarnya bisa. Kalaupun tidak harus serta-merta dia buka secara keseluruhan ke masyarakat. Ketua Pengwil Bali Ikatan Notaris Indonesia, Wayan Muntra, mengatakan, notaris dalam menjalankan tugas profesinya mendukung program pemerintah sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan pendanaan terorisme. Seiring program pemerintah terkait profesi notaris tersebut, seorang notaris wajib melaporkan setiap kegiatan transaksi yang mencurigakan. Masyarakat yang menggunakan jasa notaris harus mengisi formulir dan notaris harus melaporkannya ke PPATK. Kedepan diharapkan para notaris tetap bekerja sesuai ketentuan, baik itu undang-undang jabatan, kode etik maupun peraturan yang mengaturnya. Masyarakat juga diharapkan taat pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah. Nah, dari kegiatan sosialisasi ini tentu kami para notaris di Bali berharap bisa dipahami dan dimengerti apa yang menjadi bagian tugas dari kami sebagai pejabat notaris. Nah, oleh karena itu keterkaitan dengan program-program pemerintah yang sudah dicanangkan dan sudah dilaksanakan, karena ada ketentuan bahwa notaris adalah wajib melaporkan setiap kegiatan transaksi yang mencurigakan. Kalau kami para notaris ya tentu bekerja sesuai dengan ketentuan, baik itu undang-undang jabatan, kode etik, dan juga peraturan-peraturan yang mengaturnya. Nah, oleh karena memang ada ketentuan yang mengatur bahwa notaris wajib melakukan laporan, dan itu tentu kami berharap kepada rekan-rekan kami notaris dan demikian juga masyarakat pengguna jasa notaris ya tentu harus bersama-sama taat terhadap apa yang menjadi ketentuan pemerintah yang sudah dituangkan di dalam undang-undang dan juga peraturan pemerintah, termasuk ke Terkait potensi tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana pendanaan terorisme, para notaris diharapkan tetap menjalankan tugas profesinya sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Webinar menghadirkan pembicara dari Kanwil Kemenkumham Bali dan pembicara dari Pengwil Bali Ikatan Notaris Indonesia. Tim Liputan Bali.